Kolonel Abdul Latif adalah salah satu tokoh kunci gerakan 30 September 1965 atau G30S. Komandan Brigadi Infanteri 1 Jaya Sakti Jakarta ini, bersama Letkol Untung, Syam Kamaruzaman, Pono dan Mayor Udara Sujono, yang melakukan perencanaan sebelum G30S meletus. Latif pula yang melapor kepada Soeharto sebagai Panglima Kostrad pada malam 30 September, tentang rencana penculikan 7 jenderal Angkatan Darat itu. Sebagian personel Brigif, anak buah Latif dalam malam penculikan itu ditugaskan menculik legend TNI Ahmad Yani. Pasukan penculik Yani ini dipimpin oleh Peltu Mukijan dari Brigif. Kekuatan pasukan penculik Jenderal Yani lebih kurang satu kompi pasukan bersenjata, terdiri dari gabungan personel Brigif, Cakrabirawa dan 2 regu Sukuan PKI. Penculikan ini terbukti tak sesuai rencana awal, Jenderal Yani dibawa ke lubang buaya dalam kondisi tanpa nyawa. Menurut Latif, dirinya tidak mengetahui ada perubahan rencana soal penculikan. Mulanya mereka bersepakat bahwa jenderal-jenderal dibawa dalam kondisi hidup untuk dihadapkan ke presiden. Tanpa sepengetahuan Latif, Syam Kamaruzaman, Biro Khusus PKI, memerintahkan kepada Letnan 1 Dul Arif sebagai komandan pelaksana penculikan, untuk membawa jenderal dalam keadaan hidup atau mati. Setelah gerakan gagal di tengah jalan pada 2 Oktober, para pemimpin gerakan menyelamatkan diri. Latif ditangkap pada hari itu juga di rumah saudara sepupu istrinya, di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Kaki Latif ditusuk dengan bayonet oleh prajurit Siliwangi yang menangkapnya. Ia kemudian dijebloskan ke dalam penjara dengan kaki luka sampai berbelatung, sejak 11 Oktober 1965. Namun ia baru disidang di Mahkamah Militer Luar Biasa, atau Mahmilub, pada 1978, 13 tahun semenjak dirinya ditangkap. Mahmilub memvonis hukuman mati kepada Latif, tapi Soeharto memberikan grasi penjara seumur hidup. Di penjara itulah, Latif membuat pledoi dengan judul Pledoi Kolonel A-Latif, Soeharto Terlibat G30S. Buku ini diterbitkan pada tahun 2000, 2 tahun sejak dirinya dibebaskan oleh pemerintahan B.J. Habibie pada 6 Desember 1998. Buku ini terbit berkat jasa Wilson, aktivis Partai Rakyat Demokratik, PRD, yang dijebloskan ke penjara Salemba. Ia sering berdiskusi dengan Latif. Latif juga pernah mengaku kepada Wilson, bahwa dirinya pernah mengajukan Soeharto dan tim Soeharto untuk menjadi saksi atas kasusnya di Mahmilub. Menurut Wilson, dalam dunia di balik jeruji, catatan perlawanan, pengajuan Latif itu ditolak. Latif mengakui bahwa 2 hari sebelum peristiwa tanggal 1 Oktober 1965, dirinya bersama keluarga mengunjungi rumah Soeharto di Jalan Haji Agus Salim. Di samping acara kekeluargaan, Latif juga bermaksud menanyakan kejelasan informasi tentang Dewan Jenderal, sekaligus melapor kepada Soeharto. Kolonel Latif merupakan perwira AD yang dibina Biro Khusus PKI. Ia orang yang dekat dengan Soeharto, baik secara pribadi maupun dalam karir kemiliterannya. Setelah G30S, ia diadili, bukan karena keterlibatannya dengan PKI, melainkan dengan tuduhan makar untuk menggulingkan pemerintahan. Selama Soeharto berkuas, ia terus mendekam dalam penjara. Wawancara ini berlangsung di LP Cipinang. Sejak kapan Anda kenal Soeharto? Saya kenal mulai tahun 1948, sewaktu gerilya di Yogyakarta. Tepatnya pada saat saya diresmikan menjadi anak buahnya. Saya datang ke markasnya di Segarayoso, dekat Gua Selarong, tepi pantai. Saya datang ke sana jalan kaki, dan sampai di tempat itu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Saya dijadikan komandan kompi yang diberi nama Brigade 10. Pembicaraan lain dengannya hanya menyangkut soal perjuangan. Menjelang pagi, saya kembali ke front pinggiran kota Dongkelan. Bagaimana Soeharto yang Anda kenal, baik sebagai militer maupun sebagai politikus? Sebagai militer ia berwatak stroef, kaku, dan agak pendiam. Bawahannya jarang berani datang menemuinya. Sebagai politikus, saya tidak begitu kenal karena ia tertutup. Kesenangannya membuat yayasan. Bagaimana asal mula terjadinya G30S? Awalnya ada berita adanya Dewan Jenderal dari perwira-perwira tinggi termasuk 6 jenderal yang kemudian menjadi korban penculikan, akan mengadakan kudeta terhadap Presiden Soekarno.
Dalam situasi ini, Letkol untuk memperkenalkan saudara Syam sebagai Intel Cakrabirawa kepada beberapa perwira muda, antara lain Brigjen Suparjo, Pangkopur II, di Kalimantan, Letkol Untung, dan Yon Cakrabirawa, Mayor Udara Sujono, Mayor Agus Sigit, dan Yon 203 Brigif, Kapten Wahyudi, dan Yon Aweri, dan saya sendiri. Menurut Anda, memang ada Dewan Jenderal yang berniat menggulingkan Soekarno? Dalam kaitan dengan Dewan Jenderal ini, kita melihat banyak fakta pada kejadian masa lalu, bahwa Bung Karno selalu dirongrong hendak digulingkan, juga usaha akan dibunuh sejak pengepungan Istana Merdeka dengan meriam 17 Oktober 1952, gerakan Repkat di Batu Jajar pimpinan Mayor Jaelani, peristiwa penghadangan Bung Karno di Ranca Mandala, pelemparan granat di Jalan Cikini, peristiwa PRRI Permesta, pilot Amerika Alan Pope yang membantu Permesta, sampai peristiwa DITI. Juga peristiwa gagalnya pembunuhan Bung Karno saat sholat Jumat di Istana Negara. Rentetan peristiwa ini tak lepas dari usaha kolonialisme untuk menghancurkan nasionalisme. Lantas, bagaimana sampai para jenderal yang dikabarkan termasuk dalam Dewan Jenderal itu terbunuh? Sebenarnya, dalam perundingan tidak ada rencana untuk membunuh para jenderal. Tapi dalam pelaksanaan lain jadinya. Mula-mula kita sepakati, para jenderal itu untuk dihadapkan kepada Presiden Pangti Bung Karno di istana. Pelaksanaannya oleh Resimen Cakrabirawa yang dikomandai oleh Letkol Untung. Komando pelaksanaan oleh Letnan Dul Arif. Tanpa sepengetahuan Brigjen Suparjo dan saya sendiri, saudara Syam ikut Letkol Untung. Kami baru tahu setelah selesai pelaksanaan atas laporan Letnan Dul Arif. Saya dan Brigjen Suparjo kaget. "Kenapa sampai mati?" tanya Pak Parjo. Letnan Dul Arif menjawab bahwa Syam menginstruksikan, bila mengalami kesulitan menghadapi para jenderal, diambil hidup atau mati. Mereka melaksanakan perintah Syam, karena mereka tahu bahwa Syam duduk dalam pimpinan Intel Cakrabirawa. Menurut Anda, bagaimana kedekatan Soeharto dengan PKI? Secara jujur saya katakan, sekitar tahun 1990, saudara Syam Kamaruzzaman masih ditahan di Cipinang, satu blok dengan saya. Dia cerita kepada saya, bahwa dia mengetahui posisi di mana saja saat saya bergerilya di Yogyakarta. Bahkan pada serangan umum 1 Maret, saat menyerang Tugu dan Hotel Garuda, ia tahu keberadaan saya. Ketika saya tanya di mana posisi Syam saat itu, dia menjawab, bahwa ia ikut Soeharto tanpa saya ketahui. Anda dituduh makar untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Menurut Anda, bagaimana proses peradilannya? Pengadilan tidak mau menandatangani saksi maupun saksi ada charge, meringankan, yang saya ajukan. Saya mengajukan kepada majelis hakim, supaya menghadirkan beberapa saksi ada charge, yaitu Maijen Soeharto, Butin, Pak Soe Moharjomo, dan Ibu Mertua Soeharto, Ibu dan Pak Dul, Kolonel Soetoyo dan istri. Mereka semua ada ketika saya datang ke rumah Soeharto, tanggal 28 September 1965. Saya juga minta dihadirkan saksi lain, yaitu Brigjen Suparjo, Letkol Untung, Maijen Udara Sujono, Letkol Udara Heru Atmojo, dan Mayor Udara Sujono. Saksi saudara Supono yang paling unik. Sebelum saya disidangkan, Supono berada di penjara Cipinang, kumpul dengan saksi-saksi lain, diantaranya Kapten Infanteri Suradi, Serma Cakra Surono, Mayor Gatot Sukrisno, dan Sersan Sukarjo. Lucunya, pada saat sidang, Auditor Tinggi Militer Kolonel Sianturi dengan berbagai alasan, terutama alasan keamanan, melarang Supono memberikan kesaksian. Saya protes karena pengadilan tidak menghadirkan saksi seperti Jenderal Soeharto, Jenderal Suparjo, dan yang lain. Semua saksi yang saya ajukan ditolak oleh Kolonel Sianturi, dengan alasan tidak relevan. Sidang saya kritik, sebaiknya tanpa saksi supaya cepat selesai.